Hai, semuanya tolong nyalakan kamera sebagai bukti absen Anda. Kalau Anda off cam, nanti jangan salahkan saya kalau absennya berkurang karena emang aturannya begitu sama saya ya. Aturan saya begitu, kampus juga begitu. Jadi on cam apapun kondisi Anda. Oke, mohon maaf sebelumnya kita harus semoga sinyal saya bagus ya. Ini dari tadi saya cek sinyal saya naik turun. Tapi kayaknya Anda selalu bergerak berarti sinyal saya lancar. Nanti kalau sinyalnya terputus tolong kode biar saya ganti ke WiFi yang satu lagi. Miss Nike, sebelumnya mohon izin saya bergabung dengan Nur Mutmainah karena baterai saya habis, Miss, sedang belajar kelompok. Oke. Oke ya, saya mulai. Hari ini, tadi saya mau ngomong apa lupa. Hari ini itu materi ke clothing meeting 10. Jadi seharusnya tadi siang jam 12.50 tuh ada kelas dengan Anda, namun karena pemadatan anestesi, Anda anestesi juga, tapi kakak kelas Anda ya di semester 7 itu kan perkuliahannya padat seminggu beberapa kali, dan minggu ini udah harus selesai mereka, makanya saya prioritaskan yang harus diselesaikan dulu baru dengan Anda. Kalau Anda kan online, jadi bisa geser malam, kecuali kalau offline kan agak sulit. Mungkin nanti setelah UTS, Anda akan melakukan perkuliahan online di kelas. Jadi nanti teknisnya beda ya. Kalau dengan saya offline dan online itu beda. Saya akan lebih saklek di kelas waktu offline. Kalau online kan saya hanya memaparkan materi, jadi nggak terlalu saklek. Saya akan share materi saya. Di mana dia tadi? Wait sebentar. Save. Be patient. Tadi saya sudah download. Where are you? Oke. Udah. Oke, ini dia. Oke, materi kita clothing. Anda akan mendekati minggu UAS atau UTS. UTS, sorry. Jadi ya tinggal beberapa materi lagi yang terakhir. Meeting 10 clothing, betul ya clothing. Sebentar, meeting 11. Sebentar, nah saya cek dulu, nanti saya salah lagi. Kadang saking banyaknya, saya lupa yang mana harus saya ajarkan ke Anda. Bentar, beginner. Meeting 10 bener ya, clothing. Meeting 10, clothing, oke benar. Oke, kita mulai ya. Oke, bisa dilihat ya gambarnya, clothing. Bisa? Lancar? Suara saya tidak terputus? Lancar, Miss. Oke. Lancar, Miss. Oke. Semoga ini jadi PPT ini ada audionya. Jadi semoga Anda bisa mendengarkan. Nanti saya juga bantu cara mengucapkannya, bagaimana menyebutkan baju yang benar seperti apa. Karena nanti kan ada verbal, ketemu dosen one by one. Nanti Anda harus bisa menyebutkan misalnya dress itu bagaimana bahasa Inggrisnya, atau enggak jaket itu bagaimana bahasa Inggrisnya. Ya, sekarang kita lihat di sini ada tulisan kanan dan kiri ya. Jadi dia baju yang berkancing. Kira-kira tulisan yang benar atas atau bawah? Yuk, kalau melihat SIT, kira-kira ini apa bahasa Inggrisnya coba? Nih saya sebutkan nih. Terdengar nggak ya suaranya? Nah, apa itu katanya? Shirt. Shirt. Yang atas yang benar ya. Sekarang coba tebak lagi. Ini katanya apa itu? Dress. Dress. Mana yang benar? Atas atau bawah kira-kira kalau tulisan dress? Atas, Miss. Dress. Atas. Okay.
Nggak pakai A ya, no A, tapi pakainya E, dress. Lihat ya gambar dress, dress itu berarti terusan bajunya. Mau gimana pun bentuknya, yang penting dari atas langsung ke bawah. Bisa panjang, bisa pendek, yang penting terusan, dress. Next, we have, kira-kira apa ya ini? Let's see. What is that? T-shirt. T-shirt. Which one? Which one is correct? T-shirtnya. Yang atas apa yang bawah? T-shirt. Yang atas. Yang atas, Miss. T-shirt. Atas. Mari kita lihat. Very good. T-shirt tulisannya, atau bahasa Indonesianya adalah kaos. Baju kaos bilangnya t-shirt. Yes. Next. Blazer. Blazer. Okay, very good. Which one is correct? Bawah. Bawah? Blazer. Bawah. Let's see. Blazer. Very good. Ingat tulisannya ya. Yuk belajar. Siapa itu yang baru masuk? Enggak, tadi yang ada gitu. Saya mute dulu. Oh, nggak tahu, Oke. Main mic. Main mic. Wait. Saya. Ya, oke. Blazer. Masalahnya kalau habis ngomong langsung di mute ya. Nanti suara Anda masuk di sini. Teman-temannya kasihan. Blazer. This is. What do we call this? Kalau dari gambarnya? Coat. Mana yang benar? Which one? Atas atau bawah? Coat. Atas. Oke, very good. Coat tulisannya C-O-A-T, coat. Coat itu yang jaket bahasa Inggrisnya coat, jubah begitu. Jadi dia ada kancingnya tapi panjang, biasanya menutupi belakang kita, your bottom. Bottom itu pantat bahasa Inggrisnya. Jadi kalau coat nutupin keseluruhan tubuh seperti jaket tapi dia lebih panjang. Kalau jaket kan kadang di atas ya, sepinggang. Kalau coat itu di bawah, menutupi your bottom. Bottom bahasa Inggrisnya pantat. Next, nah this is tadi yang baru saya bilang adalah jacket. Which one? Jacket atas atau bawah? Atas. Oke, very Atas. good. Jacket bisa ada tutup kepala, biasanya atas ini disebut hoodie gitu, tapi tetap umumnya bilangnya jacket. Atau yang nggak pakai tutupan kepala hoodie, nggak pakai hoodie juga tetap disebut jacket, tapi biasanya cuma sepinggang aja, jacket. Next, what do we call this? Sweater. 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 Yes, sweater. Which one is correct? Sweater. Kiri or kanan? Kiri. Kiri, very good. Sweater. Tulisannya gitu ya. Sweater. Cara baca. Don't forget cara bacanya. Sweater. Very good. Bisa ya. Okay, we have how many? 3. The first one is jeans. Atas atau bawah? Up or down? Bawah. Bawah. Atas, Yes. 8. Check again. Jeans, we have S. Kalau atas no N. Kalau bawah ada N-nya. Karena kan jeans bunyinya pasti ada huruf N dan S. Jeans. The correct one is atas. Jeans. Number 2, what is that? Pants. Pants. Yes. Pants. Which one is correct? Pants up or down? Yang Up. atas, Miss. Let's see. Pants. Very good. Pants. Why we use S? Because jeans kan kakinya 2. Pants kan kakinya juga 2. So we use S. Kalau jeans itu yang bahannya jeans ya. Kalau pants itu celananya selain berbahan jeans kita sebutnya pants. Jeans, pants. Okay. Next, number 3. What is it? Kira-kira? Shorts. Short. Celana pendek biasanya disebut dengan short. Bisa mau cewek, mau cowok pakainya short. Up or bottom? Up or Up. down? Up. Let's see. Shorts. Very good. Banyak ya tadi vocabulary-nya diingat. Okay, how about this? This one is fast. Cara nyebutnya fast. Listen up. Fast. Kiri or kanan? Kiri. Kiri. Fast.
fast tulisannya ya, atau sering disebut dengan aduh lupa bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesianya fast. Itu ya yang warna coklat ya lah, sampai lupa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ingat. Sebelum pakai jas biasanya setelah pakai kemeja kita pakai vest ini. Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa vest? Ya lupa juga. Saya nggak pegang HP ini, nggak bisa ngecek. Vest. Yang warna hitam itu ya. Apa? Rompi. Rompi. Yes, boleh. Rompi. Vest. Terima kasih. Oke. Kalau bawahan kaki ada 3. Yang pertama itu gampang. Adalah high heels. Which one is correct? Atas atau bawah high heels-nya? Bawah. Bawah, ternyata yang atas. High heels. Double E, heels-nya ada 2 ya. Sekarang yang nomor 2, what is that? Shoes. Which one? Atas atau bawah shoes-nya? Atas. Atas, Atas. let's see. Very good. Yang terakhir, biasanya pakai kalau lagi santai. Sandals. Which one is correct? Up or down? Sandals. Very good. Sandals. High heels, shoes, sandals. Ya. Biasanya ada lagi yang pakai sneakers. Ya, sneakers itu sepatu sneakers, sepatu yang olahraga kayak apa ya misalnya? Sepatu yang merek olahraga bukan sepatu lari, kayak sepatu cats, Converse itu bisa dibilang sneakers. Terus apalagi ya? Macam-macam kayak merek, saya lupa udah nama merek sepatu yang buat dipakai selain lari tapi mirip sepatu olahraga. Sepatu santai gitulah ya. Tapi dia bertali. Ada juga yang enggak slop gitu ya, sneakers. Oke, lanjut. This is called, what is that? Scarf. Scarf itu untuk di leher. Which one scarf? Tulisannya up or down? Yang bawah. Yes. Scarf. Kok yang bawah? Balik dulu. Nah, yang hilang apa? Kok malah ketahuan? Tuh kan asal pencet deh Misika. T bacaannya. Bacanya tie. Mana ya audionya? Oke, this one audio. Kita dengerin cara bacanya. Nomor 2 ini bacaannya tie. Tie. Tie and scarf. Oke. Nah, banyak ya tadi ya kita ngedengerinnya. Jadi tadi sebelum Anda belajar membuat kalimat dalam menjelaskan others clothing, kita kan mau membicarakan tentang orang itu pakai baju begini, bagaimana we explain to others about what people's wearing. Nah, before you construct the sentence, you need to understand the vocabulary dulu. Baju-baju itu namanya apa? Dari atasan, bawahan, atau enggak aksesoris lainnya. Sepatu, misalnya ini shawl, scarf. Nanti ada lagi topi. Topi bisa bahasa Inggrisnya apa? Hat. Atau ada lagi kalau misalnya ada topi itu kan macam-macam. Ada yang bagian depannya, ada yang keseluruhannya. Itu beda juga namanya cap. Ada hat. Nanti find other vocabulary ya. Macam-macam vocabulary tentang clothing yang bisa Anda cari di internet atau di Google. Karena ini hanya sekedar brainstorming, pemanasan untuk Anda bisa paham nama-nama dari vocabulary of clothing. Nah, after that you will learn about the useful expression, kalimat untuk menanyakan tentang apa yang sedang dipakainya. Anda bisa pakai what is he wearing atau she wearing. Kalau subjeknya she, cewek. Kalau subjeknya he, pakainya laki-laki. Tapi untuk menanyakannya dia pakai baju apa? So the expressions we use is what is he atau what is she wearing. How to answer that? Bagaimana cara menjawabnya? Cara jawabnya she is wearing bla 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 gitu. Jadi ekspresinya dulu diingat. She is wearing bla 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 atau he is wearing bla bla bla. Ingat ya. What is she wearing? Dan cara menjawabnya she is wearing dan he is wearing. Itu aja cara menanyakan dan menjawabnya. Nah, sekarang how to describe clothes. Remember the pattern.
When we want to describe others' clothing atau other clothes, we use the pattern size, kita jelaskan dulu ukurannya, and then the color, warna, and then the pattern, pola, and then the noun. Noun itu adalah tadi vocabulary yang Anda pelajari tentang clothing. Contohnya tadi dress. Contohnya berikutnya adalah tie, apalagi shoes. Terserah Anda mau menjelaskan bagian apa, tergantung dari gambarnya. Ya, ingat, the pattern to construct the sentence, size dulu, after that the color, warna, and then the pattern, kan baju itu nanti ada macam-macam pattern. And then baru noun. Nah, pattern ini belum dipelajari kan? Kita akan mulai pelajari. Sekarang, size. Size itu macam-macam. There's a varieties of example size. For example, big, bahasa Indonesianya adalah besar. Small, kecil. Long, panjang. And then short, pendek. Color, macam-macam. Bisa brown. Pasti semuanya udah pasti tahu color ya. Blue, ini hanya untuk membantu mengingat lagi. Black, red, gray, black merah, red, black hitam, red merah, gray abu-abu. Nah, this is the pattern. Pattern tadi kan belum belajar. Pattern itu adalah pola yang ada dalam baju. Biasanya ada flowery. Flowery itu artinya gambar bunga-bunga. Seperti yang saya pakai ini namanya flowery. Bisa. Ini contohnya flowery. And then ada check. Check itu adalah kotak. Kotak. Check. Ya. Oke, noun-nya di sini ada misalnya apa itu? Ada yang ingat tadi namanya apa? Pants atau jeans? Kalau ini bentuk pants, very good. Yes. Berikutnya ini misalnya ada ini apa nih? Blazer, blouse atau apa ini namanya? Coat kah? Kira-kira apa namanya ini? Kalau dari gambarnya. Blazer. Coat, mari kita lihat. Ini adalah blazer. Oke, sekarang kan sudah ada di pola tuh ya, udah ada size, color, pattern, sama noun. Nah, Anda tinggal lanjutin aja tuh kalimatnya, Anda susun ke kanan. Misalnya, tadi kan rumusnya size dulu, color dulu, pattern, sama noun ya. Berarti kita buat kalimatnya, for example, Anda mau buat kalimat yang paling atas. Big, warnanya misalnya pilih red gitu ya, flowery, pants. Atau kalau pants-nya kita lihat warna hitam kan, panjang kan, kita buat kalimat yang sesuai gambar. Misalnya kita buat big, warnanya apa? Hitam, black. Terus kalau polos apa bahasa Inggrisnya? Cari. Plain, ingat ya tambahan. Pattern itu kan udah ada 2 di layar Anda. Satu lagi itu saya tambah namanya polos, plain. P-L-A-I-N, plain, polos. Berarti plain pants. Oke. Sekarang kita buat kalimat yang blazer. Blazer. Blazer ini panjang apa, pendek apa, besar apa, kecil ini kira-kira kalau dari lihat size yang udah ada. Kata sifatnya untuk menjelaskan si blazer. Apa? Big. Big. Oke, kita pilih big ya. What is the color of the blazer? Brown. Wow. Oke, berarti big, brown, polos atau ada polanya ini? Polos ya. Polos, plain. Berarti polos tadi plain, blazer, begitu caranya. Kalau ini dia pakainya small. Small, green, checkered blazer boleh. Yang penting itu pola udah, pola kalimat urutannya selalu size dulu, baru color, pattern, baru noun. Seperti itu aja. Nah, untuk size kan macam-macam, Anda udah bisa mengetahuinya ya, besar, kecil. Lihat aja ukuran gambarnya nanti seperti apa, pendek, panjang. Color Anda sudah paham macam-macam warna. Terus pattern ini yang perlu dicari. Tadi saya di layar baru saya ajari 2. Itu flowery, checkered. Flowery bergambar bunga-bunga, checkered kotak-kotak. Kalau polos tadi bahasa Inggrisnya apa? Plain. Ya. Satu lagi saya tambah nih. Stripe. Stripe itu garis-garis lurus. Biasanya baju kan ada garis-garis lurus. Itu namanya stripe. S-T-R-I-P-E-D. Stripe. Tulisannya ya. Stripe. Nanti kita tambah lagi pola baju. Nanti Anda ketemu.
sambil jalan belajarnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini stripe. Pola baju garis-garis lurus. Sekarang coba buat kalimat. Kan ditanyain, what is she wearing? Apa yang sedang dipakainya? Kita mau jelasin apa dulu kalau di sini? Jangan lupa polanya size, color, pattern, and noun. Pertama yang dijelaskannya adalah baju. Berarti she is wearing, bajunya long, ya. Warnanya hijau, berarti green. Polanya tadi apa? Garis-garis lurus, saya bilang bahasa Inggrisnya stripe. Yes. Dan noun-nya atau baju yang sedang dipakainya adalah sebuah dress. Jadi tinggal diurut. She's wearing a long green striped dress. Itu caranya. Next. Ternyata bisa menjelaskan sepatunya tuh. Sepatunya kan kelihatan tuh warna putih. Berarti kita tinggal buat kalimatnya. Size-nya bisa dikira-kira atau mau dipakai atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting urutannya harus size dulu, color, pattern, atau noun. Misalnya size-nya nggak bisa dibayangin, mulai dari color boleh. Kalau dari nomor kalimat 2 ini kan dia mulai dari color. So the sentence, she's wearing white. White berarti udah mulai dari color. Habis itu polanya adalah polos, berarti plain. Dan kata bendanya adalah shoes, sepatu. Karena shoes-nya ada 2. Ya. Selain sepatu, dia menjelaskan apa gitu. Oh, topi. Topi bahasa Inggrisnya adalah hat. Karena topinya kita ragu besar atau kecil gitu. Dia mulai dari warna. Warna topinya adalah brown, yes. Berarti she is wearing brown. Karena polos bilangnya plain hat. Gitu. Oke. Itu saja untuk menjelaskannya. PR-nya, saya nggak ngasih PR apa-apa, saya cuma mau tambahan Anda pelajaran adalah understand name of pattern. Banyak pola baju itu banyak. Saya udah ngasih 4. Nanti bisa aja lagi tambah pola abstrak nggak jelas gitu. Atau misalnya pola baju totol-totol. Itu bisa disebut dengan polka dot. Itu tambahan tuh 5. Tadi saya udah ngajarin apa itu. Saya balik lagi. Flowery, bunga-bunga checkered, kotak-kotak, polos, plain, lurus-lurus, stripe. Kalau nggak ada bentuknya, Anda bisa bilang abstrak. Kalau misalnya gambar bajunya totol-totol bulat-bulat itu, Anda bisa bilang polka dot. Nah, tugas tambahan Anda di rumah adalah learn about other patterns in describing clothing. Pelajari pola-pola lainnya tentang menjelaskan clothing sama names atau noun of clothing. Jadi vocabulary dalam mempelajari clothing itu sama definisinya dengan noun. Karena dia merupakan kata benda, makanya disebut dengan noun. Tapi bisa juga dia disebut dengan vocabulary of clothing. Nama-nama kosakata dalam mempelajari clothing. Tadi sudah di brainstorming sedikit dengan saya, Anda tinggal digging, mencari lagi jenis-jenisnya di internet. Ya, Anda pasti bisa. Karena kan saya tugasnya hanya mencolek biar Anda mampu belajar mandiri. Oke, di sini sampai di sini penjelasan saya tentang clothing. Do you have questions? Ada pertanyaan tentang bagaimana membuat kalimat clothing? Saya rasa udah cukup mudah, cukup fokus. Anda tinggal belajar nanti membuat kalimatnya. Saya izin bertanya. Yes. Kan tadi untuk cara pembuatan katanya itu kan size, color, pattern, sama noun. Terus tadi di contoh terakhir itu size-nya nggak dimasukin, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal urut. Paling nanti ada kadang dosen iseng, contoh saya ya. Misalnya kamu mulai dari color, tapi kamu nggak nyebutin size. Terus saya bilang, coba disebutin size-nya, dikira-kirain. Kamu harus bisa menjelaskannya. Tapi it's okay kalau kamu nggak pakai size-nya, kamu mulai dari color, boleh. Atau kamu mulai dari apa tadi setelah color? Pattern, boleh. Tapi biasanya dalam kalimat mintanya lengkap. Itu hanya untuk memberitahu Anda, walaupun tidak memakai color, tetap urutannya seperti itu. Tidak boleh dibolak-balik. Okay. Do you have any other questions? Tidak? Yakin? Oke. Okay. Yes. Kalau begitu jangan lupa belajar tentang pola and vocabulary of clothing. Baik, dengan ini akan saya tutup
pembelajaran online hari ini. Jangan lupa belajar ya, karena nanti waktu verbal evaluation Anda akan dipanggil satu-satu oleh dosennya untuk ditanyakan atau untuk ngobrol bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris di UHB sendiri, Anda ada 2 cara ujiannya, ngomong dan tertulis. Kalau tertulis gampang, yang ngomong ini yang sulit. Biasanya kalau udah ketemu dosen pribadi, satu-satu anak-anak langsung gagap atau gugup, jadi akhirnya nggak bisa ngomong. Apa yang udah dihafal lupa begitu. Ya. Oke, dengan ini saya tutup perkuliahan online malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into Miss Nicole class. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Anytime. Thank you, Miss. Yes.